Oke, jumpa lagi di Matematika Wajib di kelas 12 untuk materi bab pertama yaitu kedudukan titik terhadap bidang masih pada bab dimensi 3. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk belajar konsep dasar serta contoh-contohnya dan juga latih mandirinya, silahkan subscribe dan like dulu dari channel Sang Mutarobi ini ya. Kemudian kita akan masuk kepada subbab yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Buat kalian yang mau mempelajari konsep dasar tentang kedudukan titik terhadap garis, kalian bisa melihat video sebelum ini ya. Kemudian kita akan masuk kepada konsep dasarnya. Kedudukan titik terhadap bidang ya itu dinyatakan dengan sebuah titik dapat terletak pada bidang atau terletak di luar bidang ya. Titik terletak pada bidang jika jarak titik terhadap bidang sama dengan 0. Misalkan begini, saya berikan gambar. Di sini ada bidang yaitu bidang V ya. Di sini bidangnya bidang V. Nah, kemudian dari bidang V ini, nih ya, bidang V yang ini. Nah, bidang V ini saya punya titik C di sini, ya. Kemudian kita juga punya titik B, kita punya titik A. Nah, berarti titik B dengan titik C itu bisa dikatakan sebagai titik yang berada pada bidang apabila jaraknya itu sama dengan 0. Atau bisa juga dia dikatakan bahwa titik B dan titik C berada di bidang V, maka jaraknya dua titik tadi itu di bidang V itu sama dengan 0. Ya, jadi jarak titik B ke bidang V itu sama dengan 0, kemudian jarak titik C ke bidang V itu juga sama dengan 0. Kenapa? Karena titik B dan C itu terletak pada bidang V, ya. Kemudian sedangkan jika jarak titik terhadap bidang lebih besar dari 0, maka titik tersebut berada di luar bidang. Nah, misalkan tadi titik A. Titik A ini kan di luar bidang. Maka kita bisa nyatakan jarak titik ke bidang V ini memiliki nilai ya, karena lebih besar daripada 0 ya, berarti dia punya angka, punya jarak. Nah, berapa jaraknya? Ini bisa kita lihat, bisa kita tarik garis terhadap bidang V. Jaraknya tetap sama, yaitu dia akan membentuk 90 derajat. Nah, ini salah satunya kita akan gunakan nanti konsep dasar ini terhadap soal-soal yang berkaitan dengan titik dan bidang. Nah, selanjutnya kita misalkan memiliki contoh soal seperti ini. Kita berikan nama misalkan A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, di sebelah kanan ini kita berikan keterangan-keterangan ya. Misalkan seperti ini. Titik B terletak pada bidang ABCD. Betulkah? Titik B terletak pada bidang ABCD. Ya, betul ya. Kemudian titik B terletak pada bidang BCGF. BCGF ya. Yang ini di sini BCGF ya. Bisa diperhatikan. Maka ini juga benar. Kemudian yang ketiga, titik B terletak pada bidang ABFE. Titik B terletak pada bidang ABFE. Ini ya bagian depan ya. Ini juga benar. Kemudian berikutnya adalah titik B terletak di luar bidang ADHE dengan jarak AB. Titik B terhadap bidang di luar bidang ADHE. ADHE ada di sebelah sini ya. Yang saya berikan garis di pojok kiri ya, sisi kiri dia ada rusuk ADHE bidangnya terletak di sana. Maka jaraknya itu dari B ke bidang ADHE itu jaraknya adalah AB. Kenapa kok jaraknya ini? Jaraknya AB karena ini terbentuk 90 derajat terhadap bidang ADHE gitu ya. Ini juga benar. Kemudian yang kelima, titik B terletak di luar bidang EFGH. EFGH ada di atas ini ya, ada di tutup, bagian tutup. Titik B
ke EFGH itu jaraknya adalah BF. Apakah benar jaraknya BF yang ini? Oh, ternyata betul. Kenapa? Karena dia membentuk 90 derajat terhadap bidang EFGH. Kemudian yang terakhir, titik B terletak di luar bidang CDHG ya. CDHG ya, di bagian belakang dari balok ini ya. Maka jaraknya adalah BC. Jaraknya BC ini juga benar. Kenapa? Karena ini terbentuk 90 derajat. Jadi, kata kuncinya adalah apabila kita memiliki sebuah bidang gitu ya. Misalkan seperti ini, kemudian kita punya titik di sini, titik P, maka jarak titik P ke bidang, misalnya bidang W, ini adalah dia tepat 90 derajat ya. Misalkan ini seperti ini ya, 90 derajat dengan bidang W gitu ya. Jadi memang benar-benar kita akan membentuk 90 derajat. Ya, kata kuncinya adalah itu. Kemudian di contoh yang kedua, kita punya 5 seberaturan. TABCD dengan ABCD adalah persegi panjang. Biasanya ABCD itu adalah persegi ya. Sekarang kita punya ABCD atau alasnya itu persegi panjang. Kemudian AB sama dengan 8 cm dan BC sama dengan 6 cm. Jika TC sama dengan TA sama dengan TB sama dengan TD adalah 13 ya. Tentukan jarak titik T terhadap bidang ABCD. Sebelumnya kita gambar dahulu. Nah, ini saya sudah punya gambarnya. Ini yang dikatakan sebagai TC ya, ini TC, ini 13, ini TB juga sama, TA sama, TD sama ya. Ini semuanya ini adalah 13 cm. Kemudian AB-nya adalah 8, panjangnya, BC-nya adalah 6 atau lebar. Berarti tentukan jarak titik T terhadap bidang ABCD. Bidang ABCD adalah di bagian bawah ini ya. Kemudian titik T ada di atas. Berarti kalau jarak titik T terhadap bidang ABCD itu berarti kita akan menarik 90 derajat ke bawah ya. Kita tarik 90 derajat ke bawah. Nah, ini supaya tahu 90 derajat bagaimana? Tarik saja bidang diagonal dari alasnya. Oke, ini tarik. Oke. Nah, ini adalah 90 derajat. Anggaplah ini misalkan titik O. Nah, maka titik O bisa O ke T, yaitu adalah jarak titik T terhadap bidang ABCD. Kalau kita cari, itu merupakan nilai daripada tinggi limas itu sendiri ya. Maka untuk kita mencarinya, kita bisa gunakan ya, kita tarik dulu nih ya, wilayah yang ini. Bidang yang ini boleh, mau bidang yang lain juga boleh ya, silahkan saja. Maka kita bisa ambil yang dua ini boleh nih, dua yang ini ya. Jadi kita tarik saja ke seperti ini. Ini titik O, ini titik T, ini A, ini C gitu ya. Nah, kemudian AC ini kan kita belum tahu ya. Kita masih belum diketahui ya. Maka kita bisa lihat dari gambar, ini kan dia alasnya itu adalah bidang persegi panjang. Kemudian ini adalah AC, ini adalah titik B, dan ini titik D. Nah, yang ditanyakan yang ini, AC, berarti AB-nya 12, BC-nya 6. Sorry, ini adalah 8 dan ini 6. Nah, berarti AC-nya itu bisa kita cari dengan Pythagoras. Berarti 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti 64 ditambah 36. Berarti 100, berarti 10 cm. Berarti AC-nya adalah 10. Kemudian AT atau TA tadi sudah diketahui 13, TC juga 13. Berarti TO ya, TO ini sudah pasti dia berada di tengah-tengah dan membagi dua. Kenapa? Karena ini sama kaki ya, segitiganya sama kaki. Nah, berarti ini 5 cm, ini 5 cm karena panjang AC-nya kan 10 cm. Kalau gitu berarti TO ya, TO-nya ini sama dengan, kita ambil satu segitiga saja ya, siku-siku. Ini siku-siku di sini. Berarti akar dari
13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti 169 dikurangi 25 berarti sama dengan akar 144 atau sama dengan 12 cm. Jadi jarak titik T terhadap bidang ABCD itu adalah 12 cm. Kita lanjutkan. Nah, apabila pada balok PQRS TUVW, titik berikut yang tidak terletak pada bidang PQRS, yang manakah? Kita punya bidangnya. Misalkan titik bidangnya kita arsir dulu, PQRS adalah yang ini, yang bagian bawah ya. Nah, kemudian titik yang tidak ada terletak pada bidang PQRS. Berarti titik yang terletak apa saja? Ya, di bidang PQRS. Berarti titik P, kemudian titik Q, titik R, dan titik S ya. Ini adalah yang terletak di PQRS. Berarti yang tidak terletak di PQRS adalah selain 4 titik ini ya. Titik T itu tidak, W tidak, U tidak, V tidak. Manakah yang ada di opsi ABCDE? Oh, ternyata adalah titik T ya. P-nya ada, Q-nya ada, R ada, S ada. Jadi yang berada di luar dari bidang PQRS itu adalah titik T. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita punya kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Kita beri tanda 2 cm. Kemudian jarak titik A dengan bidang BFHD. Nah, ini H dengan D di sini berarti ini adalah diagonal bidang ya. Di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan tarik garis dari titik A ke BDHF ya. Berarti kita akan menarik garis 90 derajat. Apakah AD? AD ini dia tidak 90 derajat. Berarti kita tarik ke bagian tengah sini. Ya, ini adalah 90 derajat. Nah, berarti untuk menghitung jaraknya, kalau ini tadi 2 cm, berarti kita bisa dapatkan dengan pertama kita punya segitiganya. Ya, segitiga apa? Segitiganya seperti ini. Ini siku-siku di sini. Ini titik A. Kemudian titik D di sebelah sini. Titik B sebelah sini. Nah, di sini kita anggap misalnya titik O. Ya. Berarti yang dicari adalah titik AO. Nah, AB-nya 2 cm. AD juga 2 cm. Nah, berapa panjang BD? Berarti kita cari dulu. Panjang BD itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti sama dengan 4 ditambah 4. 4 tambah 4 itu bisa diubah jadi 2 dikali 4. Ya. Akar 4 berapa? 2. Berarti akar 2 masih ada ya. Berarti jawabannya 2 akar 2. Nah, ini adalah 2 akar 2. Ya, BD-nya 2 akar 2. Kemudian, setelah itu, AO-nya berapa? Loh, ini adalah panjangnya sama antara AB dengan AD. Ya, sama dengan contoh soal yang sebelumnya. AB dan AD itu panjangnya sama, berarti dia segitiganya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Nah, siku-siku sama kaki ini berarti dia akan membagi 2 garis BD itu sama. Ya, sama panjang. Berarti ini adalah akar 2, di sini adalah akar 2. Kalau begitu, kita bisa dapatkan, ya, ambil saja satu yang ini. Berarti segitiganya ini O, ini A, ya, di siku-siku di sini ini D. Berarti AO-nya yang ditanya, kemudian AD-nya 2, OD-nya akar 2. Nah, kita bisa selesaikan. Berarti AO-nya sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat. Berarti sama dengan 4 dikurang akar 2 kuadrat. Ya, kalau kita ketemu akar A dikali akar A, itu sama dengan A. Ya. Sedangkan kalau akar A di kuadrat, itu juga sama dengan A. Karena bentuknya dia sama seperti akar A dikali akar A. Berarti 4 dikurangi 2. Berarti akar 2 cm. Jawabannya adalah opsi B. Nah,
Demikian untuk contoh soal, kemudian kita akan lanjutkan ke latih mandiri 2. Silahkan kalian pelajari, kemudian kalian bisa cari jarak titik T terhadap bidang A, B, C, D. Tadi sudah ada, hampir mirip seperti yang contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk mendapatkan jawaban di latih mandiri 2 ini, nanti kalian akan lihat di video jawaban latih mandiri 1 dan 2 ya. Oke, demikian, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe dahulu Sang Motorobi di channel ini. Dan sampai jumpa, salam brilian.